Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Kali ini saya akan menuntun teman-teman pemula ya, yang mau belajar memasang modul amplifier buat speaker aktif maupun buat T-box amplifier. Saya menggunakan sebuah power amplifier yang sangat murah sekali, namun mempunyai daya yang lumayan di outputnya ya. Cukup untuk mengangkat speaker 8 in stereo ya. Ini apa ini? Power 150 watt stereo tip 2. Mungkin tip 2 itu dia pakai transisornya tip 3055, tip 2955 ya. Sepasang ya. Jadi satu ini yang ujung sini juga adalah 2N3055 kalau pakai jengkolan. Kalau pakai transistor seperti ini tip 3055. Yang tengah dua ini adalah transistor PNP nya. Ini NPN ya, ini NPN ini PNP nya. Jadi simetris, selalu sepasang dia antara PNP dan PN, jangan sampai terbalik ya. Kalau mengganti misalnya rusak, jangan sampai posisi yang tip 2955 nya di sebelah sini, jadi di bagian plus di PNP, ini NPN ya. Jadi nanti akan saya coba rakit menjadi sebuah prototipe atau prototype amplifier, biar nanti terlihat jelas cara penyambungannya, mulai dari input output, saklar, power supply dan sebagainya. Nanti saya akan sambung ke tune control ya. Tune control seperti ini bekas, namun masih saya bisa manfaatkan ya. Dulu bekas sebuah amplifier saya gunting. Nanti sesinya mungkin terbagi-bagi karena sesi satunya mungkin ya pendahuluan ya sekarang ini, kemudian penjelasan input dan outputnya ya nanti. Nah, kita mulai untuk menjelaskan input dan output. Di sini ada inputnya untuk ke audio. Ini karena ini belum ada tune control, berarti harus masuk tune control dulu. Kenapa bisa sebenarnya bablas ke sini langsung nggak pakai tune control, tapi nanti suaranya tidak bisa dikecilkan. Bisa saja di sini pakai volume potensial 1, tapi tetap aja suaranya nggak bagus. Walaupun hanya bisa dikecilkan ya bisa, cuman suaranya nggak bagus. Tetap kalau amplifier sudah menengah seperti ini udah harus pakai tune control, volume, bass, treble, middle, balan dan sebagainya. Kalau balan hanya untuk keseimbangan kiri dan kanan aja sebenarnya, itu tambahannya, tapi sebaiknya dipasang. Kemudian saya jelaskan dulu, di sini ada input ya, input. Yang kedua output. Output itu artinya yang ke speaker ya. Amplifier selalu mempunyai input dan output, I/O ya. Inputnya ke tune control, outputnya ke speaker. Ini output speakernya kiri kanan. Kemudian setelah input ada output, udah tadi outputnya ke speaker. Nah ini ada setrumnya, power supply, nanti masuknya ke sini. Nah karena ini belum pakai power supply, jadi kita harus bikin power supply-nya. Kita akan bikin nanti sampai jadi si amplifier ini, biar nggak penasaran ya teman-teman. Selama ini mungkin saya ngupload videonya hanya sebagai tutorial gambar. Nah, di sini saya akan terangkan sampai selesai ya. Pada dasarnya umumnya sebuah amplifier itu sama, ada input dan output sama power supply sebagai sumber tenaganya, sumber untuk modul ini. Sumber untuk modul ini tenaganya sekitar 24 volt maksimal ya. Dengan speaker 8 in nanti mungkin agak mumpuni ya suaranya. Nah ini ada plus, minus, sama CT. CT itu ke CT trafo ya. CT trafo pun nanti ada gabungan elko plus dan minus ya, kiri dan kanan. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi penggabungan ke tune control sini ya, tune control, sama kemudian kita melakukan penyolderan ya. Nah nanti teman-teman satu persatu tonton videonya biar nanti
nggak salah dalam penyambungannya sampai akhir ya. Akan saya jelaskan nanti cara pembuatan power supply-nya, cara pembuatan power supply untuk pin kontrol dan sebagainya. Nanti trafonya sekitar 3 ampere, nggak usah gede-gede. Tapi kalau teman-teman ada yang punya yang 5 ampere, ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi voltasenya saya harap jangan maksimal ke 24 volt. Seharusnya di bawah saja dulu, ya 18 volt, maksimalnya 20 volt kalau 5 ampere. Kemudian saya jelaskan juga di sini yang mungkin saja bisa terjadi sama teman-teman, jangan sampai ya, jangan sampai, karena walaupun murah harganya sekitar 50.000, tapi kan rugi tenaga ya, rugi tenaga, rugi waktu, rugi pemikiran juga, apalagi teman-teman masih belajar ya, yang sama sekali belum mengenal komponen elektronik. Sayang sekali. Saya tujuan di sini adalah menyemangati saja, sebab yang sebenarnya untuk merakit sebuah amplifier itu teman-teman harus paham dulu resistor ukuran berapa, transistor bagaimana cara pengukurannya ya, yang NPN yang mana, yang PNP yang mana, nanti harus jelas. Dan juga pendinginan ya. Nah, pendinginan ini juga, ini transistor ini ada kolektor di sini, tidak boleh gabung jadi satu sama kolektor ini, makanya dia disekat pakai mika ya di sini, ganjel ya. Jadi nggak boleh nanti pada saat menggabungkan pendinginan di sini ganjel atau isolasinya tidak ada. Jadi harus ada mikanya supaya si kolektor ini, yang bodi besinya transistor ini, tidak terhubung langsung ke pendingin atau ke aluminium pendingin atau heatsink. Ya, jelas ya. Sampai di sini jelas ya. Kemudian kita lihat balik sini ya. Hati-hati dalam penyolderan speaker ya. Jangan sampai korslet. Resikonya kalau OCL sekali korslet antara speaker dengan ground, kabel speaker ya dengan ground ini, speaker ya, kalau ini terlihat sini dengan ground itu korslet, langsung dia balik ke belakang, ngebul. Kalau udah ngebul habis semuanya ya, kita harus ganti komponen satu-satu, walaupun sedikit tapi tetap kita buang energi nanti ya. Bisa saja kena ke driver yang ini, driver yang paling khawatir. Biasanya kerusakan terjadi pada 2M3055 nya atau MJ955 ini transistor yang paling utama, finalnya ini ya. Kalau resistor paling panas kosong, harganya juga seberapa. Tapi bukan masalah harga ya, masalahnya energi kita sama keuangan kita. Sayang kalau eksperimen harusnya sekali jadi, jangan eksperimen sekali hangus. Baik ya, penjelasan untuk awal. Jangan lupa nanti kalau eksperimen, jangan sampai di bawahnya itu ada paku atau logam. Misalnya teman-teman menggunakan meja yang ada pakunya, khawatir nanti di sini kena logam atau timah yang berantakan dari rolan timah sama apa namanya kabel-kabel ya, nggak boleh. Jadi harus bersih mejanya, harus seperti ini ya, harus bersih dari paku-paku. Nggak ada paku, nggak boleh ada paku, nggak boleh ada timah, nggak boleh ada gunting di yang mengenai rangkaian ini, yang akhirnya membuat si rangkaian rusak total ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua, yaitu penyolderan ya. Baik, kita lanjut ke penyolderan ya. Kita usahakan dulu kita nyolder bagian depan dulu ya, yang ke input audio ya. Jangan power supply dulu, biarkan saja dulu power supply-nya, jangan disolder dulu. Jadi kita tahap pertama jalur input dulu kita sambung ya, input tune control ya. Ada 3, L, G sama R ya, ground sama kiri dan kanan. Ya, tahap pertama kita solder dulu bagian inputnya.
kabelnya gunakanlah kabel seperti ini ya, soalnya kabel seperti ini sangat dikhususkan untuk bagian input ya, supaya tidak terjadi noise yang berlebihan. Nah, ini ada 3 kabel ya. Ini kabel, kalau dulu nyebutnya kabel head ya, kabel head, tapi nggak tahu sekarang namanya apa. Saya sering beli kabel head gitu aja. Ini kita yang ini tidak nyambung ya, kiri kanan ya, sama ground ya. Boleh pakai kabel biasa, boleh biar kelihatan. Kalau saya khusus ini untuk input, saya supaya bisa dipahami ya. Nah, kita tancap groundnya dulu, bagian input, cari mana inputnya, ini out, tone control, berarti inputnya ini, dia biasanya dekat volume ya. Nah, ini inputnya. Nah, seperti ini, IG nya, groundnya pasang dulu. Oke ya, ini kabel kiri dan kanan sudah masuk. Kabel ground juga saya tancap di bawah karena di sini terlalu sempit, kalau ini agak besar ya. Yang penting nyambung ke bagian G, bagian ground. Nah, kabel input sudah selesai. Nanti ini ke soket input kita gunting dulu. Selesai untuk penyambungan kabel input. Kemudian output dari tune control ya. Outputnya ini L, G sama R ya, disambung ke input power amplifier. Ini ada tulisan input, kalau nggak ada pasti ada di depan, ini simbolnya pasti ada di sini. Kalau udah biasa nanti akan tahu mana input mana output ya. Kalau output jelas speaker ya, ini input, nanti output tune control, nanti ke input amplifier ini bisa dilihat ya. Kita sambung kabelnya kiri ke kiri, kanan ke kanan. Atau kalau di sini seperti ini, L ke R boleh ya, yang penting sejalur begini. Kalau mau disilang ke sini boleh, tapi seharusnya sejalur begini ya. Ini R, ini juga R, ke R juga, nanti ke R. Apa nyilang kabelnya ya. Kita solder sekarang. Oke, kita sambung output dari tune control. Ini ada tulisan out, kita G dulu ya, G nya di bawah. Nah, karena nggak muat saya ambil di bawah sini ya, karena lubang terlalu kecil banget, harusnya agak besar ya. Kalau di power amplifier ini agak besar lubangnya, saya taruh di bawah. Ini ya, kabel ini juga nggak boleh koslet, sama kalau koslet ke ini nggak keluar suaranya. Saya pasang groundnya dulu sini. Kita bagian inputnya, kita ngambil tadi warna L merah ya, kita ambil L nya merah, nggak apa-apa.
kita biar apa namanya, seragam gitu. Nanti biar arahnya tuh selaras ya, selaras dengan input amplifiernya ya, dari output ini ke input amplifier. Kalau memang masuk, nah teman-teman, sekarang jalur output dari tune control sudah disolder ya, karena jalur groundnya di sini tidak masuk, saya ambil di bawah, yang penting nyambung satu ke groundnya. Ini juga sama yang input, inputnya sudah disambung, nanti kita solder, kemudian kita masukkan ke input amplifier dari output tune control ini ya. Sini ada 3 juga, ground, kiri sama kanan ya. Kita ambil tadi warna merah itu kiri ya, sebenarnya bebas, kalau emang beda blok bebas, yang penting jalurnya apa ya, berurut gitu ke sininya, ke inputnya. Ingat, yang tidak terbungkus ini adalah kabel ground. Kita solder ke input amplifier ini, inputnya ya. Kita solder mana dulu boleh, kalau nyoldernya ground dulu mungkin agak kesulitan ya. Teman-teman boleh nyolder di bawah sini, boleh di bawah sini, boleh di atas juga boleh. Kalau saya biar kelihatan nanti ini ada inputnya ya, input tadi L ya, L ini kasih warna merah ini biar kelihatan aja ya. Mau kebalik juga nggak apa-apa sebenarnya, asal jangan hilang ya. L kasih warna merah. Kalau ini lubangnya agak besar jadi enak ya, kita solder dulu aja kabelnya. Panasnya kurang ya. L tadi kasih warna merah. Biarkan dulu, jangan dulu diangkat, kalau diangkat kecabut semuanya. Kalau jalurnya baru enak ya. Kemudian kita lihat oke, selanjutnya tinggal yang R ya, yang kanan. Saya tadi kasih warna putih, ya. Oke. Selesai penyambungan input amplifier ya, yang asalnya dari output tune control. Output dari tune control ya, output ya agak blur karena lampu ini, malam-malam saya ngerjainnya nih. Ini input amplifier ya, selesai. Kita tinggal penyambungan kabel speaker ya, kita bikin ke speaker dulu ya. Oke, lanjut kita ke penyambungan speaker. Speaker saya kasih warna nih, oranye ya. Speaker dulu kita sambung. Sebaiknya kabel yang agak besar kalau buat speaker ya, biar kuat ya. Nah ini ada di sini, ada dalam sekali sih ya. Mau di bawah juga nggak apa-apa, disolder di bawah, tapi biar kelihatan semuanya nanti saya solder di sini aja tuh ya.
Kita solder dulu. Ya, speaker kiri ya, speaker kiri, speaker 1 ya, ini speaker 1-nya. Kemudian kita ke speaker 2. Ya, dia adanya di gabungan resistor ya, resistor 0,5 ohm 5 watt atau 0,47 ohm 5 watt. Ini kita solder lagi, hati-hati saat penyolderan jangan sampai kena transistor yang lain. Jadi dia adanya di gabungan 2 buah resistor keramik ya, jangan sampai belegaran kemana-mana. Makanya soldernya harus benar-benar ujung soldernya ya, ujung soldernya yang bagus. Ini biasanya udah agak kurang ya, jadi makanya kurang. Ini speaker, ini juga speaker ya. Kita lihat, udah ada kabel speaker dua-duanya kiri dan kanan. Lalu sebelah lagi yang mana? Sebelah lagi adalah ground, ngambilnya dari CT. Sekaligus kita bikin 2 di sini, bikin 2 ya, bikin 2 kabel kuning aja, kita kasih simbol kuning untuk ground atau CT-nya ya. Nah, kita gabungkan. Atau sekaligus ya, sekaligus kita bikin 3 di sini ya, 3. Mau nyolder di bawah boleh, nyolder di balik sini boleh ya, sesuai jalurnya. 3 buat apa? Buat speaker kiri dan kanan dan buat CT ke trafo ya. Ini hanya ada 1 di sini CT ya. Nih, nah, baiknya di solder dulu, mohon maaf berantakan. Oke, gabungkan saja seperti ini. Masukkan ke CT, jadi 3 lembar kabel, masukkan ke CT sini. CT ini adalah nanti masuk ke CT trafo atau ground. Ground itu berkeliling jadi 1. Ke sini ground input juga, di sini juga sebenarnya ya. Cuman dipisah sedikit supaya tidak dengung ya kali ya kalau langsung ke ini. Kita solder bagian CT-nya ke bagian ground-nya. Dia agak besar nih Pak, biar kuat ya. Ini buat power supply juga, selain buat speaker juga. Gabungan 3 buah CT seperti ini ya, biar kelihatan ya.
Ya, seperti ini CT. Nanti kita tinggal ngambil satu-satu nih. Ini ke speaker tadi, speaker bagian min nanti ya. Kita belit sini, speaker kanan, satu lagi speaker kiri ya, speaker kiri. Nah, sudah selesai penyambungan input amplifier dari output tune control. Ini inputnya belum ya, input tune control biarkan saja dulu. Outputnya inilah speaker amplifier 2 kiri dan kanan, yang kuningnya negatif atau ground, nanti ininya ke tanda plus di speaker ya, yang merahnya. Oke, sesi berikutnya kemudian adalah penyambungan plus dan minus. Ini ya, seperti ini CT. Nanti kita tinggal ngambil satu-satu nih. Ini ke speaker tadi, speaker bagian min nanti ya. Kita belit sini, speaker kanan, satu lagi speaker kiri ya, speaker kiri. Nah, sudah selesai penyambungan input amplifier dari output tune control. Ini inputnya belum ya, input tune control biarkan saja dulu. Outputnya inilah speaker amplifier 2 kiri dan kanan, yang kuningnya negatif atau ground, nanti ininya ke tanda plus di speaker ya, yang merahnya. Oke, sesi berikutnya kemudian adalah penyambungan plus dan minus ya, ini. Oke, kita langsung bikin jalur untuk plus 24 voltnya. Plusnya ada di sini, hati-hati ya, ini kena heatsink, nggak boleh. Jadi kalau bisa dipasang di solder di bawah lebih aman mungkin. Bisa ini supaya untuk kelihatan ya. Nah, ini juga nggak boleh lebaran kemana-mana ya, jadi harus pada tempatnya. Oke, jangan cabut dulu kalau belum ya. Ini plus, pasang minusnya kabel hitam tadi. Nah, hitam, minusnya sini, kabel minus ya, kabel min. Solder lagi. Nah, kalau ada sisa sedikit boleh dipotong pakai gunting kuku ya, lebih enak biar gak kemana-mana ya. Udah selesai. Ini power supply ya, 3 plus minus sama ground. Ini ke trafo nanti ya, ke power supply nanti, trafo yang sudah dijadikan DC ya, pakai dioda sama elko. Ini speaker kiri, ini speaker kiri ya, kita lihat speaker kiri, speaker kanan nih, groundnya dari CT gabung. Ini plus minus sama ground nanti ke power supply. Nah,
kemudian apa, kemudian tinggal power supply tune control, dia pakainya 12 volt CT ya, sama seperti ini, simetris. Kita pasang nanti. Oke, saya pasang groundnya sini. Ini lubangnya sangat kecil jadi agak sulit ya. Pasang di bawah nggak apa-apa, dari sini groundnya pasang. Ya, yang tadi ground ya, tengah ya, 0 simbolnya di sini. Kita pasang sini, jangan sampai ke kiri dan ke kanan, posisikan dia pada tempatnya ya. Harus kuat tangannya, nahan panas sedikit. Kemudian nah ini bagian plusnya ya. Plusnya juga karena lubangnya sempit banget, kecil, jadi saya solder di bawah sini ya, di bawah. Kita lihat plusnya mana, plusnya sebelah mana, benar. Ini yang plusnya. Ya, bagian plus. Minusnya kita kasih warna hitam. Diusahakan kalau bisa kabel 3 warna ini, supaya untuk mempermudah pengurutan kabelnya, jadi bisa dibedakan nanti, jangan biru-biru semua atau hijau-hijau semua, merah-merah semua, jadi nanti teman-teman sendiri akan kebingungan kabel yang mana gitu kan, kebanyakan. Pasang sini ya. Nih ya, kabel plus minus sama ground ya, saya pasang di baliknya karena di sini lubangnya sedikit kecil banget, kabelnya terlalu besar, sengaja biar kelihatan. Selesai ya penyambungan sampai sini dulu. Nih, penyambungan selesai. Ini untuk plus minus groundnya power supply sih, tune control yang butuh 12 volt tapi CT ya. Yang ini butuh 24 volt tapi CT. Oke. Jadi penyambungan input ini nanti saja terakhir ya. Yang ini ya, output dari tune control masuk ke input amplifier sudah disambung. Ini output keluar speaker kiri, kanan, ini kiri ya. Sama ground untuk masing-masing ini jadikan satu ke sini, groundnya jadi satu, kiri dan kanan, speaker 1 2, speaker kiri, speaker kanan, plus minus ground. Oke, lanjut nanti ke sesi berikutnya adalah penyambungan power supply untuk kedua untuk kedua perangkat ini, yaitu tune control dan amplifier ini, yang masing-masing butuhnya beda-beda. Yang 24 volt 3 amperan ya, sampai 5 ampere. Yang ini sekitar 1 ampere ya, setengah ampere sampai 1 ampere. Ini butuhnya 12 volt, mungkin sampai 15 volt bisa ya. Kemudian untuk bagian input ini kita pasang terakhir nanti kalau mau dipasang input audionya ya. Oke, sampai di sini dulu, masuk nanti ke sesi berikutnya.
Baiklah teman-teman, selamat malam ya. Lanjut lagi kita ke project kita yang keempat ya. Kemarin sambungan kita sudah sampai selesai ke tinggal nyambung ke soket-soket dan power supply. Nah, saat ini saya akan pasang dulu soket speaker, nanti power supply belakangan ya. Power supply soalnya kita harus bikin power supply dulu, nanti kalau ini udah beres kita tinggal pasang power supply-nya. Nah, power supply-nya nanti kita rangkai lebih jelas lagi ya, nanti nyusul ya. Oke, sementara kita pasang, saya apa dulu ya, ini saya ada dua ya bahan sini. Ini buat input ya, buat input. Ini soket RCA female ya, ini juga soket untuk speaker ya. Di sini ada merah hitam ya, kiri dan kanan nih. Yang hitam tuh kita pakai sebagai ground. Di sini ada dua jalur ya, hitam, awas jangan sampai ke sini ya, hitam merah, nanti pas teman-teman pasang malah koslet ya di output speakernya. Ini kita akan pasang speaker dulu ya, speaker dulu biar lebih jelas, nanti biar nanti ini aman juga. Nanti kalau buat pasang speaker jangan asal ditali ya, hati-hati sekali kalau koslet juga kan nanti malah ngebul. Oke, kita pasang speakernya. Groundnya yang mana? Nah, groundnya kan kemarin jadi satu ya, CT. Kalau sistem seperti ini ya, groundnya di satu, kita jadikan satu aja. Walaupun di sini sebenarnya jadi satu, tapi di sini sebenarnya satu terpisah, tapi tetap satu. Diusahakan kalau emang masih belajar ya, biarkan bikin dua jalur saja antara ground dan speaker, walaupun dalam satu titik ya, ground dan speaker, biar nanti untuk mempermudah supaya tidak keliru buat teman-teman. Tapi kalau udah profesional ini nggak usah ada ground dua kuning dua begini, cukup satu di sini, disambung sini dan sini ya. Oke, sementara kita pakai ground yang sama tapi kita bikin dua tetap channelnya ya, ikutin soket speaker ini ya. Groundnya warna hitam, di sini saya groundnya warna kuning, kita pasang. Lumurin dulu ya. Kalau untuk molder biasakan dilumurin dulu di kabelnya dia biar mudah untuk ke solder sini. Mau dimasukin ke lubang ini kan ada lubangnya boleh ya, misalnya ini speaker kanan ya, kanan ada begini. Ini nanti kita kalau di box nanti dibaut ya, speaker kanan. Ini groundnya hitam ya, warnanya sini masuk. Selalu ground tuh pakai warna hitam ya kalau di output audio biar teman-teman nanti jelas. Oke, masuk satu ground ini ya, ground warna hitam, ground. Oke, terus mau langsung boleh atau mau ground lagi boleh nanti. Ini misalnya ini merah ya, makanya saya tandain merah, ini merah ya, kita pasang ke merah, artinya speaker sebelah kanan udah sepasang nih ya. Mau dilumurin dulu boleh, mau langsung di sini juga boleh. Kalau bisa ini kan dilubangin lagi ya, soalnya ini bekas saya ini ya. Nah, ini mau dimasukin langsung boleh, disolder sini. Mau dilumurin timah dulu boleh. Oke, teman-teman bisa nanti gimana enaknya sendiri aja. Nah, yang penting jalurnya jangan sampai salah. Oke. Nah, seperti ini. Kita nyolder dalam keadaan matang, jangan sampai mentah. Ini speaker kanan sudah kita sambung, kita speaker kiri sekarang. Ini channel kiri ya. Groundnya yang mana tadi? Groundnya kuning, sesuai dengan sini ground CT ya. Karena dia groundnya adalah CT dari trafo masuk semuanya berkeliling, jadi walaupun input sebenarnya sama nyambung ke CT juga. Tapi diusahakan kalau input jangan ngambil dari CT trafo, takut dengung ya, takut dengung nanti. Ikutin saja ground yang ada di PCB ya. Walaupun itu benar, tapi kadang kalau power supply dijadikan satu sama input biasanya dengung.
jarang sekali kalau sale sih, tapi biasanya terjadi untuk amplifier lain. Oke, kemudian kita pasang groundnya ini, groundnya ya. Nih, mau dilumurin timah dulu boleh, mau dimasukin sini boleh nanti. Nah seperti ini. Ya teman-teman jangan bosan, sambil ngopi aja dulu, sambil bawa snack ke kamar nonton YouTube gitu ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe juga. Ini project akan kita selesaikan sampai tuntas walaupun bentuknya prototype ya, nanti biar teman-teman pemula lainnya bisa belajar lebih jelas, walaupun durasi lama ya, saya bagi-bagi apa-apa ya. Oke, pulang mundur kameranya ya. Oke, nah, tinggal satu lagi speaker, mana speaker yang tadi? Nah, ya saya sengaja bulat-bulat begini tuh dibikin seperti ini karena supaya terpisah ya. Speaker kiri dan kanan sudah selesai ya, ground warna hitam dan plusnya, output plusnya ya, output speaker itu warna merah. Nanti ke speaker itu yang plus juga, di body speaker ada simbol plus sama minus ya. Ya jangan sampai salah, karena walaupun bunyi tapi aturannya kan tetap plus, harus ke plus ya. Ikuti aturan aja dulu, biar mungkin secara teknis ada perbedaan ya. Cuman secara kalau telinga kita biasa mungkin nggak terlalu terdengar gitu, kalau secara teknis mungkin bisa beda suaranya. Oke, kemudian saya sambung sekarang bagian input ya. Input ini nih kemarin nih ya, input kemarin itu yang sering saya pakai pada video gambar-gambar saya adalah seperti ini ya. Saya sambung ke sini ya, ground plus minus nih, ketiga ya. Tuh, ini ke HP biasanya. Namun kalau untuk seperti ini kan tidak apa ya, kurang fleksibel, nanti pas mau diganti ke DVD susah. Nah, sekarang kita pakai soket RCA ini. Nanti teman-teman beli soket RCA yang sudah ada jack 3,5 mm seperti ini, ada yang sekarang tersambung ke RCA untuk masuk sini. Oke, kita sambung. Ini ada input bagian ground yang kemarin ya, sudah tahu ya, yang video terdahulu. Ini ada G nya ini saya ambil di bawah karena ini lubangnya kecil sekali, jadi solderan nggak masuk, di soldernya nggak masuk nih. Ini ground ini. Nah input kalau zaman sekarang, yang sekarang ya, ini biasanya kalau dulu terpisah nih yang ini, tapi sekarang udah jadiin satu karena input itu emang tetap input tuh groundnya jadi satu. Kalau dulu terpisah, jadi mungkin digunakan untuk speaker kali ya. Nah sekarang udah otomatis dia bikin kaleng di sini jadi satu. Nanti groundnya ya ini. Tapi kalau emang misalnya di sini ada yang terpecah ya, terbagi dua, tidak seperti ini, teman-teman jadikan satu aja pakai kabel ya. Kalau ada dua terminal ini dibikin seperti ini. Jadi kaleng ini ground, ini body ini. Saya jelaskan ya, ini ground body dan input kiri kanannya ini ya. Kita pasang groundnya dulu. Oke, kita lumur dulu dengan timah si kabelnya biar sedikit kuat. Hati-hati dalam penyoleran, jangan sampai mengenai PCB. Masalahnya apa? Koslet ya, nggak ketahuan nanti lari ke resistor, ke papan ya. Jangan sampai beleberan kemana-mana, nanti malah sudah selesai malah koslet ya. Biar lebih kuat, tapi hati-hati jangan terlalu lama nyoldernya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan si kabel yang telanjang ini, ground ini, meleleh jadi satu ke kabel yang merah putih. Jadi nanti inputnya nggak keluar, malah ngeground, nggak ada suara nanti ya. Banyak kasus dulu sering saya nyolder waktu masih belajar gitu. Ininya saya solder terlalu panas, akhirnya jadi satu ke
kabel merah putih ini ngeground, jadi nggak keluar suara ke sananya ya. Ngeground sama aja dengan ditutup volumenya. Sulit kan kita ya. Penyolderan ground sudah selesai. Ini tinggal kiri kanannya, merah sama putih. Silahkan mau yang kiri yang kanan yang mana boleh, bebas. Sesuai dengan input pin kontrol, ada tulisan R sama L. G-nya udah tadi tengah ya. Nggak apa-apa. Nanti merah kita ke merah aja ya, kabel merah ke merah. Biar seragam. Ya. Kalau bisa lebih pendek lagi nggak apa-apa ya, dipendekin lagi. Kalau enggak ya udah tonjok aja ke sini. Tonjok ke sini. Kita solder. Kelihatan nggak ya? Terlalu zoom ya, malah kelihatan. Mohon maaf, saya ngerjainnya malam jadi agak buram, mungkin karena pakai lampu ditembak dari atas sama kamera HP dia pakai lampu ya, pakai flashlight jadi agak blur. Ini juga kalau mau tempel langsung juga bisa, nggak apa-apa, tapi kalau emang di sini udah ada lubangnya kita pakai aja ya, pasti setiap ada lubangnya kita pasang. Terlalu dulu nggak bro? Dulu kecilin lagi ya. Ya, apa-apa segini. Oke, kita solder. Solder yang matang, jangan sampai goyang ya. Yang matang itu artinya timbangan juga kelihatan bening. Dan jangan lupa solderan juga berpengaruh besar pada hasil karya teman-teman semuanya. Soalnya ya, ini punya saya ini termasuk sudah mulai nggak bagus ya. Solder kadang-kadang susah, apa emang tegangan listriknya turun jadi di bawah 220, saya juga nggak tahu. Nah, seperti ini selesai ya. Ini yang putih masuk ke nih di input yang sebelah apa namanya kanan ya. Tuh, saya sudah bikin prototipe seperti ini ya. Putih ada di situ. Ini merah sebelahnya lagi, groundnya yang tengah tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jelas ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal nyambung ke power supply. Nah, untuk bagian power supply ini nanti kita akan bikin dulu power supply-nya ya dari nol ya. Walaupun sebenarnya ini sudah selesai, tinggal ngasih power supply yang ke tune control ya. Tune control butuhnya di sini tulisannya DC input 12 volt plus, ground dan minus. Ini simetris ya. Ada juga tune control yang hanya plus dan ground saja. Jadi teman-teman cukup narik kabel plus saja, itu bisa. Kalau satu trafo ya, kalau satu power supply. Kemudian ini power supply yang ke power amplifier 3 juga, plus 24 volt sama negatif 24 volt sama sete. Nah, ini tinggal memasukkan ke power supply masing-masing. Bisa pakai 2 trafo, bisa pakai 1 trafo. Ingat, kalau tune control hanya butuh arus sekitar 1 amperan ya, sampai 2 ampere lah maksimal. Jadi ya kecil, jadi cukup 1 ampere lah. Makanya kalau teman-teman punya trafo 3 ampere atau 5 ampere, dioda yang dirangkai untuk tune control ini yang 4 biji itu adalah nilainya cuma 1 ampere. Nah, kalau yang ini karena arusnya besar sekitar 3 sampai 5 ampere, ini harus pakai dioda yang 3 sampai 5 ampere
ya, jangan sampai pakai dioda yang kecil. Kalau yang ini cukup pakai dioda 1 ampere. Kenapa? Karena harus diturunkan menjadi 1 ampere dengan dioda tersebut. Sebenarnya untuk penyambungan power supply saya sudah bikin videonya, walaupun hanya tutorial gambar, itu sama ya, jadi kalau di sebuah trafo teman-teman punya trafo, cari trafo yang 3 ampere yang ada 18 volt, 24 voltnya sama 12 voltnya. 12 voltnya ini untuk ini, nanti bikin power supply tersendiri ya buat yang ini. Bisa ditonton videonya yang sudah saya upload kemarin, karena dia masih di playlist yang ini ya, semua playlist. Kita udah selesai trafo. Kalau ada yang tidak sabar silahkan bikin power supply sendiri dengan video yang kita lihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Setelah video yang keempat kemarin, saya masih berhutang pada teman-teman untuk menyelesaikan sampai selesai power amplifier ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga ya, karena suasana masih Idul Adha di sini dan toko pun belum ada yang buka spare part ya. Saya terpaksa menggunakan sebuah trafo yang hanya 3 ampere CT 15 volt. Apa kuat dengan tune control sama power amplifier ini? Saya juga kita coba aja ya, tahu ya. Yang penting bunyi dulu ya. Nanti kalau saya janji insya Allah kalau udah ada trafonya, toko-toko udah pada buka, saya akan coba upload ulang sebagai perbaikan. Namun untuk menghilangkan rasa kepenasaran ya, untuk saat ini saya pakai trafo yang 15 volt dulu, 3 ampere. Ini ada tulisan di sini 20 volt kosong. Saya hanya tulis aja ini. Sebenarnya kalau yang biasa itu biasanya ada di sini 18 volt, di sini tengahnya ada 12 volt atau 15 volt, di sini ada 24 sampai 30 volt ya. CT ya. CT itu selalu kembar ini. Kiri kanan ini 15 volt, kiri kanan 15 volt. Kalau dibikin breed jadi 30 volt ya, jadi 2 kali 15 volt. Nah mudah-mudahan kuat nanti buat ngangkat speaker 8 in pas 10 in 8 in ya, cuman mungkin nggak mumpuni ya, mohon maaf ini sebelumnya. Nanti saya insya Allah upload ulang dengan trafo yang baru ya, tapi untuk menghilangkan rasa penasaran dan coba kita rakit ya, untuk tune kontrolnya juga nanti kita siapkan juga, tapi kita dioda ya, dioda rangkaiannya mungkin jadi satu ke sini juga ya, karena 15 volt sebenarnya tune kontrol ini sudah tidak usah pakai dioda lagi, tapi cukup ngikut ke sini aja, cuman hanya arus saja yang dikecilkan, paling ditahan pakai resistor 10 ohm atau berapa ya. Ya kita mulai ya, kita penyambungan dioda. Nah ini saya udah sambung dioda seperti ini. Nah, saya kasih contoh ini yang 5 ampere nih, 6 ampere ya, dioda ini 6 ampere. Ini ya cara perakitannya tuh seperti ini. Ini ada ujung putih 2 ya, ini ke plus elko ya nanti. Nah plus elko tuh. Di sini ada plus, ini minusnya. Jadi elko itu ada simbol plus minus ya, nanti kita bahas ya. Nah ini groundnya adalah gabungan plus minus dari elko ya. Simbol plus minusnya dari mana? Ini strip putih ini min nih ya, yang ini polos ada plus ya. Bisa dilihat lagi sebentar. Nah ini juga ada elko, ini adalah minnya yang strip ya, min. Nah tuh yang polos ada plus. Bisa jadi kadang-kadang ada elko yang ada tulisan plusnya sama min di 2 kiri kanan, sama saja ya. Nah ini juga sama, simbol umumnya adalah ini min itu strip tuh ya, strip. Ini yang polos ada plus. Oke, mengerti ya. Kemudian kita sambung dioda.
sambung dioda ini untuk plus itu gabungan dua buah ujung katoda nih yang ada strip putih ini gabungan ya, nanti disambung ke plus bagian elko bagian plus. Nah ini kemudian yang kedua adalah ada gabungan kedua buah dioda katoda ya atau min ya, ini nanti disambung ke min elko sini, min elko sini. Oke. Setelah itu ada gabungan dua buah yang nih yang bolak-balik antara positif dan negatif ya, ini ke trafo ya. Nih saya udah jadi yang 3 ampere diodanya nih ya, ada yang plusnya ujungnya adalah strip putih 2, ini yang polos negatif positif, dan ini adalah 2 yang bolak-balik ada strip sama non strip ya, ini ke trafo kita pasang ke 15 volt. Oke, lanjut ya, kita coba ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya sudah gabungkan dua buah elko ini, saya pakai yang 2200 mikro 25 volt ya, seharusnya ini 50 volt ya minimal ya, ya minimal 3300 ya, yang penting 50 volt ya, jangan sampai kurang, tapi sekedar untuk nyoba kita coba ya. 15 volt kali 2 berarti 30 volt, kita cobalah kurang 50, tapi jangan lama-lama takut elkonya pecah. Oke, siap, kita assembling. Oke ya, saya pasang seperti ini nih ya. Kalau teknisnya terserah teman-teman semua bagaimana caranya, yang penting yang bolak-balik adalah ke trafo, yang dioda bolak-baliknya yang strip putih sama non stripnya ke trafo ya. Ini kita pasang. Oke, sekarang tadi yang plusnya yang dioda strip putih 2 ya kembar ke plus ini tuh, plus ya, plus ini minnya ada di bawah. Pokoknya kalau untuk masalah keterangan kalau masih belum jelas, silahkan lihat tonton cara pembuatan power supply, high power supply dan lainnya masih saya taruh di playlist yang ini supaya apa? Supaya teman-teman bisa langsung lihat di sana. Oke, kita tarik ke CT yang ini ya. Gabungan dua buah elko ini kita tarik ke CT. Ya. CT-nya kita pasang. Karena inilah masuknya ke gabungan dua buah elko plus minus, yang nanti akan menjadi ground ke amplifier ya. Gabungan dua buah elko ini akan menjadi ground pada sebuah amplifier ya. Kita akan gabung ke groundnya, ke G nya. CT ini kabel merah nih, merah oranye. Kemudian ini adalah bolak-balik dioda AC ya, jadinya kalau di kiprok tuh ada simbol kayak huruf S tapi ke pinggir, itu namanya AC. AC itu masuk ke trafo. Kemudian ujungnya adalah plus minus tadi ya. Selesai, kita coba sambung ke power amplifiernya nih ya, kita sambung ya. Ini sudah jadi 3, plus minus dan ground. Nah ini plusnya, ini groundnya, ini minnya ke bawah nih ya. Kalau kurang jelas bisa dilihat nanti di tutorial cara pembuatan power supply-nya ya. Simbol-simbolnya juga ada nanti di sana, jangan sampai terbalik antara plus dan minus baik elko maupun dioda ya, karena ini penting. Kalau kebalik saja ya, salah satu kebalik ya nggak bakalan bisa hidup, malah koslet ya. Kemudian ini ground itu ke CT ya, ke CT trafo atau gabungan ke sini juga boleh ya, dimana aja. Kalau mau rapih ya digabungan ground apa-apa. Kalau kita mau kelihatan masuk CT sini. Untuk kerapihannya nanti aja kalau saya sudah ada trafo yang 3 ampere ya. Kemudian ini plusnya masuk sini. Tadi udah jelaskan ya, plusnya masuk sini.
susah. Oke. Nah, sekarang aduh belum nempel. Bentar ya, mohon bersabar penonton. Kita coba lagi. Oke, sudah. Oke. Nah, seperti ini. Ini si amplifier harus sudah mengeluarkan suara atau bunyi. Ya, kalau kita pegang inputnya dia pasti bunyi ya. Kita coba ya, langsung tes ya 15 volt. Baru kita nanti masuk ke power supply tune control ini. Ya, kenapa? Karena ini adalah khusus untuk amplifier dulu. Jadi harus cek satu-satu teman-teman. Jangan sampai pasang dua-duanya tiba-tiba pas dimasukkan nggak bunyi. Kita cek satu dulu, pasang dulu power amplifiernya. Nah, ini juga nggak boleh korslet ya, harus diisolasi kabel speaker, jangan sampai ke sini ya, jangan sampai berantakan kemana-mana ya, ini bahaya sekali ya. Kita tes ya, saya ambil speakernya dulu. Oke, saya sudah ambil speakernya nih buat Canon Pro ya, buat ngetes. Jadi kita coba dulu, saya sudah sambungkan ke speakernya ya, plus minus. Hati-hati jangan sampai korslet. Kemudian kita tes. Maaf sebentar, power supply-nya yang 220-nya belum disambung. Nih yang 220 di belakang saya pakai ini dulu ya sementara ya. Ya, colok dulu ke apa namanya ini, cek listrik. Oke, sekarang coba kita tes bisa nggak. Saya masukin listriknya nih, berantakan banget, mohon maaf ya. Oh ya, lupa ini ya, trapo yang 220 ini harus isolasi, jangan sampai kepegang tangan nih ya. Jadi bahaya sekali, jangan-jangan eksperimen. Nah, jangan sampai eksperimen teman-teman itu membahayakan ya. Ya, kita tes ya. Sudah ada input sini, kita pegang inputnya ya. Nah, nih ya, bisa dengar. Oh. Ini bagian input bisa dipegang langsung di sini ya, pakai ini yang ini input amplifier yang dulu kita pasang ke tune control yang ini. Ya, bisa dilihat ini udah keluar modul, cuman karena pakai saya 15 volt jadi kurang mumpuni ya, kurang mumpuni. Tuh bisa lihat ya. Oke, geberan bassnya udah lumayan walaupun cuma 15 volt. Kemudian kita coba channel yang sebelah lagi ya, kita buka yang ini, matikan dulu jangan sampai mengundang kerusakan ya, matikan dulu, berhati-hati dengan strumnya. Ini sebelah lagi, kita coba tes ya. Oke, nih tes lagi, caranya dipegang aja inputnya ya, tonjokin lagi strumnya. Nah, ini speakernya kita lihat, bisa lihat ya, tadi input bagian kanan ya, stereo ini ya, tadi ini ya. Nah, sekarang input yang sebelah sini tuh ya, teman-teman bisa buktikan. Nah, ini noise, bisa jadi kurang setrum ya. Tuh, kurang bagus suaranya ya. Jadi kurang strum 15 volt. Oke, apalagi kalau dibebanin dengan tune control ini yang 15 volt. Tapi coba saya akan masukkan ke 15 volt ya.
siapa tahu bisa. Baik teman-teman, udah mulai berantakan ya, nggak apa-apa, yang penting tes kita lancar ya. Nah, saya sudah sambung tune kontrolnya pakai strumnya dari power amplifier ya, ngikutin ini, tapi saya tahan pakai 100 ohm ya. Ini saya langsung aja ambil plus minus dari sama yang dari 24 volt ini ya. Kalau ini cuma 15 volt ya, karena tune control 15 volt, saya nggak pakai compare, nggak di compare apa-apa lagi, jadi cukup saya pakai 100 ohm buat penghalus tegangan supaya tidak masuk 3 ampere ke sini ya. Ini sekedar untuk percobaan ya, nanti video yang selanjutnya mungkin saya akan coba pasang trafo yang sebenarnya sesuai dengan tutorial yang saya buat ya. Jangan sampai teman-teman kecewa ya. Ini untuk menghilangkan rasa penasaran aja dulu ya. Oke ya, kita tes ya. Nih si speakernya ya, kita tes. Ini bagian inputnya ya, input nih. Lumayan ya. Sekarang kita masukin audio input. Oke, pakai HP aja ya, atau pakai laptop. Oke, saya akan ambil dulu. Nah teman-teman, nih ya, sekali lagi ini nggak boleh korslet ya speakernya. Mohon maaf, saya benahin dulu ini, saya isolasi dulu. Gimana ya caranya ya supaya tidak korslet. Nih yang khawatir bisa nyentuh kemana-mana ya. Nih, jangan sampai ya, udah capek-capek eksperimen teman-teman tiba-tiba korslet bus ya. Kemudian langsung ke bagian input nih ya. Ini udah ada suara. Nah inputnya saya sudah siapkan nih, RCA jack sama 3,5 mm. Saya masukkan ke laptop nanti ya, ke laptop ya. Nih saya masukkan inputnya. Ini input satu lagi, kiri kanan, nih pegang. Karena speakernya cuma satu, jadi saya tes cuma satu speaker aja dulu ya. Kalau teman-teman mau dua silahkan colok dua-duanya. Karena ini 15 volt, jadi mungkin agak kurang. Nih. Ya. Ini bass treble-nya tuh. Ini bassnya. Ya. Lumayan kok nendang ya, 15 volt 3 ampere nendang. Jadi nggak usah terlalu besar kalau emang. Ya, aduh, kita coba ke laptop dulu. Kita kecilkan dulu volumenya, bass treble-nya ya, tutup dulu. Oke, saya masuk ke laptop. Ini laptop saya. Oke, kita dengarkan, ada nggak suaranya ya? Ini teman-teman harus pakai box speaker ya, jadi suaranya nggak terlalu bagus kalau cuman pakai salon di luar begini seperti ini. Saya tidak menyarankan ya, karena khawatir korslet juga nih di ujung sini ya, khawatir korslet ya, jadi saya tidak. Nah ya, itu kontrolnya, ini bassnya. Nah strumnya cuma 15 volt, jadi kurang ya, agak sedikit ngedrop, apalagi kalau pakai dua speaker ya. Balan kiri kanan bassnya kurang setrum ya, agak spare ya, tapi yang penting hidup ya, udah bunyi ya. Oke, nggak masalah. Nah udah selesai. Ya, eksperimen kita sampai di sini, udah mulai ketahuan hasilnya. Bagaimana eksperimen teman-teman di rumah?
sudah bisa ya. Walaupun ini hanya pakai trafo 15 volt ya, saya juga ini si tune control strumnya diambil langsung dari plus minusnya amplifier, yang ke amplifier juga ya. Eksperimen kita sudah sampai sini nih ya. Kalau teman-teman di sini hanya punya, nah ini kalau kendor ya, kalau kendor bunyi seperti ini. Nah ini harus kencang. Jadi kalau suatu saat teman-teman tiba-tiba drop, mungkin saja setrum dari ke tune controlnya kendor atau lepas satu ya. Nanti bisa dicoba-coba ya. Nah ini, nah seperti ini, kurang setrum. Oke ya, saya nggak pakai apa-apa lagi. Namun 15 volt ya, sekedar untuk angkat. Nah kalau untuk dibesarkan volumenya nanti malah drop kalau pakai 15 volt. Pakai yang 18 volt ya, kalau nggak 24 volt ya. Box lebih enak kayaknya ya. Baiklah teman-teman, penasaran dengan eksperimen teman-teman semuanya, silahkan ya. Untuk masalah power supply-nya nanti nyusul kalau yang untuk kerapihan ya. Ini asal bunyi saja dulu kalau saya. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin, Bang Jeb kenapa sih? Nah, ada pertanyaan lagi mungkin, ini nggak dipasang kenapa ground yang kuning ke CT trafo, padahal ini si tune control ini butuh CT ya. Saya bilang dulu bahwa si ground ini berkeliling jadi satu dari CT ke sini, kita udah dapat ground dari input sini, udah dapat ground, makanya ini nggak dipasang pun nggak apa-apa. Kalau kita pasang juga CT ini lebih baik ya, untuk menurunkan noise supaya nggak kemana-mana ya. Oke, nah kemudian apa lagi nih, kita coba. Tadi ada kayak gitu aja. Ya lumayan ya, kita sudah berhasil. Oke, sampai ketemu di eksperimen selanjutnya. Oh ya, jelaskan sedikit ya, gimana ya jelasinnya. Saya pakai trafo 15 volt, kemudian si amplifier butuh 24 volt, berarti di bawahnya ya. Kalau kurang paling strumnya jadi kurang, bass pasti naikin, bassnya pasti kurang. Yang kedua, tune control ini saya butuh 12 volt. Nah, karena saya trafonya hanya ada 15 volt, saya ambil strumnya dari plus minus groundnya sama amplifier. Nah, di amplifier ini dia kan masuk 15 volt ke sana. Nah, ini juga 12 volt. Namun saya kurangin pakai resistor 100 ohm. Tinggal ambil plus minusnya saja di paralel sama strumnya power amplifier. Jadi yang penting kecil, jangan 3 ampere masuk ke tune control ini. Suaranya lumayan ya, lumayan ya. Cuman nanti kalau dipasang volume terlalu besar mungkin bassnya akan drop ya. Udah ketahuan kalau teman-teman nyetelnya di di salon sekarang, mungkin bisa kedengaran bassnya ya. Kalau di HP nggak kedengeran.
Baik, itu saja dulu ya untuk menghilangkan rasa penasaran. Selain itu nanti saya akan lanjutkan dengan proyek selanjutnya, itu menambahkan saklar dan aksesoris lainnya, misalnya lampu indikator dan lain-lain, supaya ketahuan bahwa power supply itu ada nyala ya. Nah, ground ini udah berkeliling tadi ya, saya ambil groundnya langsung, ini ada inputnya, jadi si ground ini udah masuk dari satu. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di proyek selanjutnya yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah selesai amplifiernya yang dibuat? Ya, mudah-mudahan selesai ya. Ada yang berhasil, ada yang kayak yang belum berhasil. Coba baca lagi ada kesalahan apa ya. Di sini saya sudah selesai kemarin ya. Ingat prototipe kita yang kemarin ya, prototipe kita yang kemarin yang saya buat sesi 1 sampai 5 apa sampai 6 ya. Lupa saya. Belum penggantian trafo ya. Saya belum ganti trafonya ini karena saya belum ada. Ya, belum sempat beli trafo, jadi tetap pakai yang 15 volt dulu. Saya di sini hanya akan memberikan satu tips, beberapa tips lah untuk teman-teman semuanya supaya apa ya, hasilnya maksimal ya. Nah, ini yang pertama ya, saya akan memberikan tips dulu pada saat, coba saya hidupkan dulu ya. Ini saya sudah pasang semuanya, jadi pengawatan pekabelan saya nggak apa ya, nah nggak di shoot ya videonya pada saat pemasangan karena pasti teman-teman udah bisa semua. Namun ada beberapa kekurangan ya di sini. Seperti ini ground ya, ngeground ya. Nah, ground ini harus dihilangkan. Bagaimana cara penghilangannya? Kita gunakan, nah, ini kan ngeground namanya. Kalau dipegang begini hilang. Nah, di sini kita harus bikin kabel ke body ya, atau ke tanah ditancap ya. Ya, kalau kita nggak mungkin lah kita bikin kabel ke body. Dari mana? Dari ground. Ground dari seluruh amplifier ini kita jadikan satu ya, karena ground itu jadi satu ya, dari CT ke ground sini ke ground tune control. Nah, ini harus dimasukkan ke body supaya ini hilang. Nah, kita coba ya, tes ya. Ini saya sudah kabelnya susah amat ngomong, sudah saya solder kabelnya ke body ya, di baut sana. Nah, kita tancap sini ke CT. Nah, hilang kan drawnya. Nah, ini mungkin juga bermasalah sama teman-teman yang baru ngerakit, tidak tahu tipsnya. Ini supaya menghilangkan draw seperti itu, kita harus pasang ground ke body, yaitu nariknya dari kabel CT. Nah, coba kita lepas tuh ya kan, kabelnya hilang. Oke, kemudian nanti kita solder nih ya, saya akan solder ke sini nanti untuk menghilangkan. Nah, ini bahaya, sangat kurang bagus sekali karena belum apa-apa bassnya itu sudah naik ya, apalagi bass tune controlnya udah naik. Jadi tipsnya supaya tidak mengground, supaya sepi ya, desisnya hilang, drawnya hilang, saya biasanya menggunakan kabel dari CT dibaut ke body box amplifier, atau kalau nggak ada boxnya, teman-teman dari kayu misalnya boxnya itu bisa ditancap ke tanah ya, pakai kabel dari CT dari CT trafo ya. Sekarang saya mau nyolder dulu ya, nanti saya tes lagi. Nah, sudah sepi, nggak ada suara drone seperti tadi ya, apalagi kabelnya panjang banget, liar ya. Oh, ini kabel input nggak boleh panjang-panjang seperti ini ya. Sekarang udah sepi ya. Kalau tadi sebelum dipasang drone pasti drone-nya gede. Mungkin ada, mudah-mudahan ada yang terjawab lah pertanyaan teman-teman yang kok saya merakit kok begini katanya ya, drone-nya gede banget ya, padahal itu adalah tinggal pembuangan CT saja ke atau ground di solder ke body atau dibaut ke body ya, karena frekuensinya, apalagi misalnya penyambungan tune control, kepanjangan kabel, belum lagi saya juga ini bass treble-nya ya, volumenya saya
pindahkan, jadi saya cabut dari tune control ini karena ini pakai HK201 boxnya, jadi nggak pas ya sama ukurannya. Jadi kalau teman-teman beli box, diusahakan tune controlnya sudah pas dengan boxnya. Kalau HK201 ini buatan Bell biasanya udah ada satu set termasuk filter sama loudness-nya ya, sama font-nya juga ya. Ini nggak ada ya, karena ini emang khusus tutorial aja, jadi saya juga nggak terlalu mengkhususkan beli ya. Oke, tips yang pertama udah. Yang kedua ya, saya matikan dulu karena sangat berbahaya. Yang kedua, teman-teman kalau pasang speaker hati-hati ya. Berkali-kali saya sering bilang karena ini kerugian besar kalau teman-teman bisa mengabaikan ini. Pada pemasangan panel seperti ini ya, bisa lihat nggak ya? Maaf, gelap. Jadi si kabel rambut ini nggak boleh istilahnya ada di luar terminal ini, harus masuk ke dalam, harus masuk. Soalnya ini si kaleng ini sudah kita groundkan ya ke CT. Jadi bahayanya kalau ini menyentuh, kabel speaker ini menyentuh ke body, ikut dengan kabel speaker ini, pasti sekali tes bukannya bunyi malah hangus alias meleduk ya. Yang kedua ya udah. Oke, yang kedua. Kemudian yang ketiga, maaf belum ya. Nah, ini sudah saya pasang nih, nggak ada kabel rambut yang menyentuh ke body. Kemudian untuk bagian input channel ya, saya pakai bawaannya Bell ya, jadi ini HK201 ini udah lengkap banget. Semua panel instrumennya sudah dia sematkan ya. Di sini ada inputnya, bisa banyak pilihan mulai dari aux, tips, tuner sama CD ya. Kita juga bisa pilih nanti di selektornya ya. Maaf berantakan. Nah, ini ada pemilihannya sini. Jadi teman-teman kalau mau berapa channel silahkan, ada CD, ada tip, ada HP ya. Kalau kemarin saya kasih ininya cuman pakai ya, inputnya cuman pakai ini aja ya, satu. Nah, padahal teman-teman bisa expand sendiri, bisa pakai saklar DPDT kalau pengen 2 ya. Tapi kalau pengen lengkap banget seperti ini bisa bikin 4 channel ya, ikut HK201. Jadi kalau beli box amplifier itu teman-teman beli panel-panelnya itu diisi semua biar nantinya enak gitu ya, tinggal pakai ya. Seperti ini sudah selesai ya. Kemudian untuk bagian belakang juga ya lumayan lah, ada seperti ini ya, jack untuk listriknya, apa namanya lupa saya ini. Kemudian ada sikring juga yang buat kedua 20. Ini juga tulisan-tulisan kayak gini seperti ini sudah ada ya, jadi warningnya sudah ada. Kemudian kipas juga di sini ya, tapi saya nggak pasang karena emang trafonya belum ada, jadi saya biarkan seperti ini dulu. Oke, kemudian panel-panelnya juga pemasangan switch on off ini sudah saya upload ya, seperti ini. Dan penarikan kabel input dari kabel RCA ini sudah ada, nggak kelihatan ya, maaf kurang terang. Nah, seperti ini kabel dari input RCA itu yang 4 buah ini ya, sudah dibuatkan kabel khusus berjalan ke sini. Kita tinggal menarik kabel input saja ke tune control ya, ke sini. Jadi input dari sana masuk ke tune control, di switch di sini pemilihan tadi ya. Kalau ada 4 buah ditancap di belakang semuanya, di sini tinggal milih aja yang mau pakai yang mana, mau CD, mau tuner, mau HP ya. Itu aja sih ya. Yang lain-lainnya untuk kerapihan saya jujur aja ini nggak rapi ini. Yang nanti pengen rapi teman-teman sendiri bisa rapikan ya. Termasuk kabel seperti ini sebenarnya kurang rapih. Diusahakan ya dirapikan lah pakai kabel tis, pakai ya ini juga harus pakai spacer ya, pakai dudukan kaki PCB ini harus pakai spacer seperti ini. Ini saya juga nggak cabut karena keras sekali. Ya, kemudian itu aja sih, saya cuman pakai double tip, tapi jangan ikutin saya, double tip aja. Suatu saat panas bisa ke bawah jatuh, bisa bunyi dengung mati ya. Kita tes ya sekarang ya. Ya kita tes sekarang, saya masukin power listriknya dulu ini sambil kita tutup nanti ya. Saya masukin.
Bye.